galakkan, tidak paksa semua sekolah. Keduanya, kita kena kawal lah supaya jangan jadi masalah. Itulah lucunya sikap kaum Melayu Malaysia. Mereka sok membela Palestina, tapi mereka seolah-olah lupa bahwa Malaysia sendiri bikinan British, seperti halnya Israel. Nah, sebelum membahas hal ini, ada baiknya kita mulai dengan membicarakan bahasa Indonesia, yang ujungnya juga sampai pada urusan Israel dan Palestina. Saat ini bahasa Indonesia memang makin populer di Malaysia, walau sulit juga Malaysia meniru bahasa Indonesia secara total. Itu karena sejarah bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia memang berbeda. Lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk bahasa Indonesia pun berbeda dengan bahasa Melayu Malaysia. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa ilmu, sedangkan bahasa Melayu Malaysia masih pada level bahasa percakapan sehari-hari, bahasa dialek yang tak baku, atau jelasnya adalah bahasa kampung. Tata bahasa, pola penyerapan kosakata dari bahasa asing, cara pengucapan, antara bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia pun berbeda. Jadi secara linguistik amat berbeda. Cara pengucapan kaum Melayu Malaysia tak sejelas dan sejernih orang Indonesia. Tapi masalahnya, budaya dan bahasa selalu mengalami evolusi, dan terpengaruh oleh budaya dan bahasa yang lebih kuat, lebih dominan dan hebat. Dalam hal ini, posisi bahasa Indonesia jauh lebih kuat ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia jauh lebih lemah, selain jumlah penuturnya yang amat sedikit. Itu sebabnya, dalam jangka panjang, mungkin 50 hingga 100 tahun ke depan, akan semakin terlihat bahwa bahasa Melayu Malaysia telah terpengaruh oleh bahasa Indonesia. Artinya bahasa Melayu Malaysia akan tenggelam, terkubur oleh bahasa Indonesia. Perkiraan itu akan lebih cepat lagi karena sekarang zaman media sosial, kaum Melayu Malaysia semakin sering berkomunikasi dengan orang Indonesia. Selain itu, ribuan mahasiswa Malaysia setiap tahun kuliah di Indonesia, menimba ilmu dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Malaysia pun rajin mengundang penutur asing bahasa Indonesia untuk ikut lomba pidato di Malaysia. Artinya, sadar atau tak sadar, kaum Melayu Malaysia mengakui superioritas sekaligus kelebihan bahasa Indonesia. Semakin banyak kosakata bahasa Indonesia yang telah diambil oleh Malaysia. Mereka juga telah mencuri kosakata Indonesia lewat Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Lalu, apa reaksi kita menghadapi fenomena itu? Kali ini kami akan menanggapinya dengan cara pandang yang amat berbeda. Kami mengatakan bahwa wajar saja semua itu terjadi karena pada dasarnya Malaysia adalah milik Indonesia. Realitas itulah yang sebetulnya hendak ditutup-tutupi, disembunyikan, dengan konsep halusinasi Profesor Melayu Malaysia. Mereka juga sering bicara serumpan-serumpun demi menyembunyikan kenyataan bahwa Malaysia sebenarnya milik Indonesia. Kaum Melayu Malaysia juga sibuk menelusuri silsilah hingga Nabi Ibrahim, hanya buat menutupi fakta bahwa sebagian besar kaum Melayu Malaysia adalah keturunan suku-suku di Indonesia. Mereka adalah kaum pendatang atau perantau dari Indonesia. Itulah fakta pertama yang amat jelas. Mau percaya teori migrasi ataupun tidak, bukanlah perkara penting. Yang pasti adalah sulit membantah kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Malaysia berasal dari suku-suku di Indonesia. Jadi sejak awal penduduk Nusantara telah menguasai Malaya atau Malaysia. Dan karena Nusantara sekarang dikuasai oleh Indonesia, maka Malaysia pun sebenarnya milik bangsa dan negara Indonesia. Tak perlu profesor yang hebat untuk menjelaskan logika yang paling sederhana ini. Indonesia adalah penguasa Nusantara, dan Malaysia adalah daerah pinggiran yang belum sempat dimasukkan ke wilayah Indonesia. Sekali lagi, hanya belum sempat saja. Mungkin nanti, sabarlah. Tinggal tunggu waktu saja. Yang kedua, dari sejarah pun mudah dibuktikan bahwa kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, mulai dari Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Aceh, dan sebagainya adalah pernah menguasai Semenanjung Malaya. Jadi, dari sejarahnya, Malaysia adalah milik Nusantara. Dan karena Nusantara telah dikuasai Indonesia, maka Malaysia adalah milik Indonesia. Anak sekolah dasar di Indonesia pun niscaya mudah sekali memahami logika sederhana ini, dan mereka pun bermimpi mewujudkan Indonesia Raya yang lebih luas.
Selanjutnya, yang ketiga adalah sudah menjadi catatan sejarah pula bahwa Muhammad Yamin pernah memasukkan Malaya, Sabah, dan Sarawak menjadi bagian wilayah Indonesia. Yamin menyatakan pemikiran itu dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tahun 1945. Hal ini adalah pemikiran yang cerdas dari tokoh Sumatera, yang patut dikenang, kalau perlu dibikin patung Yamin yang besar di wilayah Sumatera. Berikut idenya itu. Pemikiran Yamin amat berdasar dan logis. Alasannya tentu saja faktor sejarah seperti yang telah kita singgung tadi. Kalau faktor penjajahan kita abaikan, maka sejak dahulu kala Nusantara adalah satu kesatuan. Dan penguasa Nusantara itu sekarang adalah Indonesia. Karena itulah, negara Indonesia berhak mengembalikan kedaulatan Nusantara yang luas. Nah, yang keempat adalah faktor serumpan-serumpun. Narasi ini sebenarnya sering disampaikan oleh Profesor Melayu Malaysia dan kaum Melayu Malaysia. Tapi dalih mereka kali ini kami gunakan secara terbalik. Kalau benar serumpan-serumpun, hal ini justru semakin membuktikan bahwa Malaysia adalah milik Indonesia. Karena secara sosiologi dan budaya banyak kemiripan, karena penduduk Malaysia sebenarnya berasal dari Indonesia. Yang kelima adalah sejarah politik. Kita tahu bahwa para pejuang kemerdekaan di Malaysia sebenarnya tokoh-tokoh yang berasal dari Indonesia, atau berhubungan dengan Indonesia. Tujuan mereka pun ingin bergabung dengan Indonesia. Tapi banyak mereka yang kemudian dituduh komunis, lalu dibunuh atau dipenjara. Yang melakukan pembunuhan itu adalah British pada masa darurat. Itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi, Inggrislah yang menggagalkan Malaysia bergabung dengan Indonesia. Para pengkhianat Nusantara yang bikin gagal penyatuan Nusantara Raya. Termasuk pula sultan-sultan yang lebih suka memuja British dan suka kawin dengan bule-bule cantik. Sejarah politik ini tentu akan terus kita ingat. Kita akan terus mengingat bahwa Malaysia negara bikinan British dengan tujuan untuk menggagalkan penyatuan Nusantara di bawah kendali Indonesia. Itu sebabnya, kita tersenyum sendiri jika kaum Melayu Malaysia sekarang sok membela Palestina. Padahal, Malaysia adalah negara buatan Inggris, seperti halnya negara Israel. Jangan-jangan, sikap seperti itu hanyalah gimmick biar terlihat sebagai negara mandiri, padahal sejatinya Malaysia adalah negara yang dirancang, disiapkan oleh British untuk mengobrak-abrik Nusantara Indonesia. Nah, mengenai sikap aneh dan lucu kaum Melayu Malaysia itu bisa kita simak dalam video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas aksi solidaritas Palestina di Malaysia. Kaum Melayu Malaysia tampak berlebihan dalam melakukan aksi solidaritas Palestina. Mereka bahkan sampai melibatkan anak sekolah dalam aksi tersebut. Anak-anak sekolah sampai membawa senjata, walau hanya mainan. Itulah yang sebenarnya mau ditertibkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia. Tapi Menteri Pendidikan malah diserang oleh netizen. Yuk kita simak video berikut. Facebook milik Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq diserang netizen gara-gara poster infografik Do's and Don'ts Minggu Solidariti Palestin yang disifatkan tidak adil. Setakat jam 3 petang tadi, poster infografik yang dimuat naik 16 jam lalu itu mendapat hampir 1000 komen daripada netizen yang rata-rata mengecam tindakan berkenaan. Seorang pengguna dikenali sebagai Nur Zihan menggesa Fadlina meletak jawatan sebagai Menteri Pendidikan. Pengguna Facebook dikenali sebagai Azizul Awang pula berkata, senapang mainan yang dibawa kanak-kanak sepatutnya tidak perlu dijadikan isu keganasan kerana ia juga digayakan anak-anak dengan uniform polis dan tentera. Secara sinis, Azizul juga berkata, sekiranya senjata mainan juga menjadi ancaman, Kementerian Dalam Negeri KDN boleh mengambil tindakan dengan merampas semua senjata mainan dalam pasaran. Tidak kurang juga, sebahagian pengguna meminta supaya Fadlina Siddiq meletak jawatan kerana didakwa mengikut telunjuk DAP dan tiada pendirian tetap kepada agama. Baru-baru ini, tular satu video berdurasi 55 saat menunjukkan seorang lelaki membawa senapang mainan sambil mengetuai sekumpulan guru mengibarkan bendera Palestin ke perhimpunan. Video itu menyebabkan beberapa pihak menggesa KPM mengkaji kesesuaian program sedemikian di sekolah.
Antaranya, Setiausaha Agung DAP, Loke Siew Fook, yang menentang program itu diadakan dan menggesa KPM untuk mengambil tindakan tata tertib yang tegas terhadap pihak yang menganjurkan program tersebut. Dalam pada itu, netizen turut mempersoalkan pemakaian kostum cosplay di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Pandamaran Kelang yang turut mempamerkan senjata tajam seperti sabit dan pedang yang memaparkan keganasan. Pengguna dikenali sebagai Ahmad Nisfu meminta supaya Fadlina bersikap adil pada semua dan tidak bersikap selektif. Pertama, kita galakkan tidak paksa semua sekolah. Keduanya, kita kena kawal supaya jangan jadi masalah. Begitulah guys aksi solidaritas Palestina di Malaysia. Mungkin kaum Melayu Malaysia lupa bahwa Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Dalam hal ini, Malaysia sebenarnya mirip Israel yang juga dibantu Inggris. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.